Hero Without a Class, Whoever Needs Skill, sebuah anime yang diadaptasi dari light novel Jepang karangan Suchi Okuzu yang rilis pada November 2017 hingga Mei 2020. Sementara untuk manganya diilustrasikan oleh Akio Nanae pada November 2018. Jadi selang sekitar 1 tahun lah antara light novel juga manganya. Dan untuk animenya sendiri digarap oleh Studio Arcade dan udah rilis di Oktober 2025 ini, bisa kalian tonton gratis di channel YouTube Anyone, juga beberapa platform lain seperti Iki dan B-Station. Di video kali ini gue bakal review anime ini secara singkat berdasarkan episode 1 hingga 4 dari anime ini, karena ini masih anime ongoing, dan ketika video ini dibuat, itu memang baru sampai episode 4. Jadi saya akan kasih tahu ke kalian sinopsis atau jalan ceritanya secara garis besar, juga beberapa poin plus dan minus dari anime ini, untuk jadi bahan pertimbangan buat kalian lanjut nonton anime ini atau skip aja ke anime lain. So, kita akan langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang atau jalan cerita utama dari anime ini ya. Anime ini berlatar belakang di dunia fantasi, yang mana ceritanya ini berawal dari sebuah MC, tokoh utama kita bernama Arel, seorang pemuda berusia 10 tahun. Yang mana uniknya di cerita anime ini, setiap orang yang berusia 10 tahun itu akan dianugerahi oleh dewi mereka ya, sebuah skill, sebuah kelas ya, sebuah job lah kalau pada umumnya di dunia RPG, yang mana kelas ini menentukan skill-skill atau kemampuan dari setiap orang tersebut gitu ya. Ya kita ambil contoh kelas atau job-job yang biasalah di dunia RPG itu seperti Archer, Swordman atau Knight, juga Magician atau Blacksmith ya, yang bikin senjata atau nempa-nempa senjata gitulah. Nah, pada umumnya job ini didapatkan berdasarkan orang tua mereka lah, kebanyakan seperti genetik gitu ya. Jadi kalau bapaknya blacksmith, anaknya juga bakal blacksmith. Kalau mamanya swordsman, juga anaknya kemungkinan juga bakal swordsman. Cuman uniknya si Ariel ini ya, walaupun dia punya ibu dan bapak yang udah OP gitu ya, karena ibunya itu bukan sebuah, tapi seorang sword princess yang legendaris, dan juga ayahnya ini seorang archmage yang legendaris. Namun si Ariel ini ternyata ya, ketika di usianya 10 tahun dan mau dianugerahi skill atau kelas tadi, dia ini nggak punya kelas sama sekali. Jobless ya, nggak punya kelas, kosong gitu, hampa gitu ya. Namun Ariel sebagai MC punya karakter yang unik. Dia punya sifat yang datar dan jenius serta pantang menyerah, sehingga walaupun dianugerahi tanpa anugerah ya, tanpa kelas, dia tetap tidak pesimis sama sekali. Dan juga keluarga Ariel di movie atau anime ini juga punya vibe yang positif banget, dari kakak yang ceria, ibu dan ayah yang selalu support. Juga dari Arielnya sendirilah yang gue bilang tadi, dia selalu percaya pada dirinya sendiri gitu. So, bukan pribadi yang suka mencari-cari alasan untuk tidak bisa maju gitu. Meskipun Ariel punya sifat yang terkesan datar, namun sebagai MC dia tidak malah membuat animenya menjadi membosankan ya, bukan karakter yang sok-sok kulan gitu. Malah sifat datarnya ini bawa hal yang baru atau asik untuk diikuti. Karena walaupun mempunyai sifat datar, Ariel mampu menunjukkan kejeniusan, pesona dari kemampuannya, dan gombal-gombal datarnya itu ya, serta jok-jok datarnya itu bisa terdelivery dengan baik lah lewat karakter si Ariel ini. Anime ini juga punya alur cerita yang mudah banget buat lu pahami. Jadi alurnya itu teratur, walaupun beberapa poin terkesan cepat ya. Jadi lu jangan takut nggak bakal paham sama cerita ini. Ini tuh ceritanya linear banget gitu. Nggak yang ditarik ke masa lalu ke sini, konflik ini, konflik itu, nggak ya. Benar-benar konfliknya A, langsung selesai, lanjut ke B lagi. Dan itu rata-rata simple dan mudah buat lu pahami. Dan ketika video ini dibuat, seperti yang udah gue sampaikan, itu baru di episode 4. Itu dari episode 1 sampai episode 4 udah mencakup ke masa kecil Ariel, awal pertualangannya ketika udah masuk ke remaja ya, dari daftar guild, explore Dungeon, semuanya itu asik buat diikuti dan membuat kalian penasaran lah untuk kisah-kisah selanjutnya, walaupun untuk saat ini masih terkesan cerita-cerita yang agak receh gitu ya. Untuk gaya gambar anime ini biasa aja,
tidak jelek, namun juga tidak yang bagus banget. Intinya masih enak lah buat dipandang gitu. Terutama karakter ceweknya itu cakep-cakep ya. Dari Raina, teman satu guild yang agak kaku dan manis. Juga Layla, anak pemilik guild yang cerewet, manis, dan berisik ya. Juga ibunya Arel yang arah-arah cantik banget lah. Gue yakin kalian bakal setuju dengan poin ini. Baik hati ya, ibunya udah baik hati, jago, punya skill yang legend gitu. Dan cakep gitu ya. Dan untuk adegan pertarungannya agak slow. Bukan yang menggelegar-gelegar gitu, yang kayak Dragon Ball yang nggak kelihatan, nggak bisa dipandang mata gitu. Namun dari gua pribadi malah enak ya. Karena kayak tiap gerakannya itu kelihatan smooth, bukan yang set-set terlalu cepat. Namun smooth lah, bisa diikuti oleh mata dan kita itu bisa tahu kayak arah-arah tebasan juga langkah-langkah dari si Arel ini gitu. Walaupun ada skill-skill Arel yang cepat, ya tapi enak aja gitu, tetap dinikmati gitu. Kayak sederhana namun punya ciri khas dan poin yang plus tersendiri lah gitu. Sejauh 4 episode ini belum ada masalah yang terlalu serius lah untuk diceritanya gitu ya. Jadi baru mengambil poin tentang pertolongan Arel, belum sampai ke apa penyelamatan dunia ataupun berhubungan dengan kehancuran dunia itu belum sampai situ sih. Nggak tahu nanti ke depannya mungkin bakal punya masalah yang lebih serius. Tapi untuk saat ini hanya masalah-masalah yang agak receh lah. Paling kayak masalah guild yang hampir bangkrut, perjuangan Arel untuk menjadi ahli pedang juga udah sangat menarik sih untuk diikuti dan episode-episode selanjutnya malah bikin kita penasaran kira-kira petualangan-petualangan apa lagi nih yang bakal dilakukan Ariel sama teman-teman guildnya gitu ya. Untuk komedinya punya nilai plus banget. Bagi gua Ariel yang datar mampu membawa komedi yang unik. Rainer yang agak kaku juga lucu gitu. Pas momen-momen dia malu-malu gitu. Ditambah Layla yang agak barbar dan gak tau malu juga lucu banget. Secara keseluruhan anime ini punya banyak poin plus lah. Poin negatif ada, namun beberapa masih bisa ditoleran lah, seperti cerita yang agak ngebut gitu ya, dan pertarungan yang kita kira bakal sulit gitu. Namun ternyata tidak sesulit itu ketika Arel udah bergerak gitu ya. Juga bicara yang agak cepat. Nah ini gua rasa gua nggak tahu apa gua memang lambat bacanya, tapi ada beberapa poin ketika karakter di anime ini berbicara, saya nggak bisa ikutin teksnya. Terlalu cepat udah pindah ke teks lainnya. Apa memang kecepatan baca gua nggak terlalu cepat seperti kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Nah, kesimpulan dari saya, anime ini sangat layak-layak banget lah buat lu tonton. Kalau gua pribadi sangat hype banget sih sama anime ini. Dan gua sangat merekomendasikan ke kalian, terutama yang suka tema fantasi petualangan. Dari anime ini kita juga belajar untuk tidak menyerah dan tetap gigih seperti Arel ya. Juga kita belajar bahwa sebuah keluarga yang support, positive vibes, dan hebat seperti keluarga Arel akan membuat anak-anak yang hebat juga gitu. So, jangan tunda lagi buat yang belum nonton, segera nonton. Yang udah nonton, gimana menurut kalian anime ini? Tulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, see you in the next video. Thanks. それも残像だぞ。